Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Nurmayanda. Saya kuliah di Politeknik Negeri Samarinda. Saya kelas 5D dan juga saya itu prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur aplikasi inventory barang yang saya kerjakan untuk melengkapi UAS saya. Oke, di sini data barang ini ada input data barang. Di input data barang ini kita disuruh memasukkan kode barang, nama barang, satuan, stok awal. Oke, kita masukkan B005. Nama barang lemari, satuan pcs, stok awal 0. Oke, data barang berhasil disimpan. Jika tadi itu di stok awal, ya, di stok awal itu tidak kita mengisi angka, dia akan bertuliskan stok harus angka. Jadi ininya harus angka, mau itu 0 atau 1. Dan juga jika dia tidak terisi sama sekali, dia akan menampilkan pesan error. Semua field harus diisi. Jadi semua ini harus diisi, tidak boleh kosong, dan stok awalnya itu harus angka. Oke, kita lanjut ke generate code. Di generate code ini dia langsung terbuat kode barang yang belum pernah ada dibikin. Oke, nama barang misal kehabisan barang sudah kesan. Satuan pcs, stok awal 0. Dia sama saja, untuk stok awal yang ini dia tidak boleh tidak boleh kosong, tidak boleh selain angka kosong. Salah guys, stok awal dia akan menampilkan error. Oke, kita lanjut ke pembelian, harga barang, pembelian. Oke, di pembelian ini kita masukkan misal yang tadi kosong itu lemari. Nggak bisa kan, harga belinya kita belum setting. Oke, kita setting harga belinya dulu di sini guys. Mari, harga beli berapa, harga lemari 100.000. Oke, lagi harga jualnya 250, itu 23. Kita simpan harga berhasil disimpan. Habis itu kita bisa ke pembelian. Belum di refresh ini lemari nih, karena tadi kita sudah ubah harga belinya, jadi terubah. Kita beli kuantitinya itu 10 aja, jangan banyak-banyak. Nih, nanti dia akan menimbulkan total berapa ini, 1 juta. Habis itu kita tambahkan ke keranjang. Bisa mau beli yang lain juga. Apa yang sudah terbeli, sudah ada harganya. Tinta aja, kuantitinya 20. Jadi tintanya ada berapa stoknya ada 200. Jadi nanti jika kita beli, stoknya akan otomatis tertambah menjadi 220 karena kita membeli 20. Kita bisa melihat harganya, kita hitung total itu 800.000. Habis itu kita bisa tambah ke keranjang, jadi kita bisa langsung untuk membeli. Nah, udah, nanti dia ada tulisan transaksi pembelian faktor 3 berhasil disimpan. Oke, habis itu kita mau ke transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini kita untuk user membeli.
Oke, nah user membeli ini, misal dia mau beli barang yang udah ada stok ini. Di sini juga dia bisa melihat langsung stoknya itu ada berapa, terus itu harganya itu berapa per satu piecesnya. Ini kita jual kuantitinya 20, kita hitung total jadi segini. Kita tambah ke keranjang, kita tambahkan lagi jika dia mau beli lebih, misalnya printer kuantitinya 6, hitung total segini. Habis itu dia tambah keranjang, habis itu simpan semua transaksi faktur. Dia akan otomatis transaksi penjualan faktur disimpan, nanti itu ada di bagian laporan. Oke, habis itu apa yang belum saya jelasin? Ini udah. Oke, di laporan ini pembelian, tadi kan kita membeli lemari sama tinta, totalnya itu kita menghabiskan duit segini. Oke, kita bisa mengklik di start. Kita membeli sebanyak berapa kuantitinya, atau bisa dibilang kita membeli berapa banyak. Oke, lemari kita beli 10 dengan harga sekian, harga beli sekian. Terus itu tinta kita beli 20 dengan harga beli segini, dan totalnya segini. Oke, kita bisa ekspor ke PDF. Wih, tutup. Oh, kalau dibesarkan dia nggak tutup. Oke, kita bisa ekspor PDF. Tanggalnya segini, jam satunya dia betul, jam 1.46 tadi untuk faktur pembeliannya dibuat. Terus itu ininya tanggalnya juga betul, tanggal 13 bulan 12 2025. Kita tidak mau cetak jadi tidak usah. Habis itu di laporan penjualan, orang yang membeli itu akan tersimpan juga. Di sini ada tanggal, tahun, bulan. Ini tahun, ini bulan, ini tanggal. Di sini juga otomatis tercetak jamnya, jam, menit, sama detik. Gimana cara kita memastikan kita tadi itu membeli 2 menit yang lalu? Ya, mengetes untuk penjualan tadi itu 2 menit yang lalu, di menit 47. Habis itu di sini juga kita bisa melihat detail, sama kayak tadi, kuantitinya dia beli berapa, terus itu nama barang itu apa, totalnya itu berapa, harga jualnya per satunya itu berapa. Oke, di sini kita bisa cetak. Oke, kita cetak aja untuk melihat. Nih, PDF berhasil disimpan di sini. Ini di pet tujuannya. Oke. Jadi kita simpan di di dokumen backup. Nih, dia akan otomatis menjadi PDF. Sabar loading. Ini faktur yang tadi. Tinta, printer. Oke. Terus itu kuantitinya, harganya sama kayak tadi. Coba kita balik. Kita ini ini 20. B092 tinta 20 80 1.600.000. Ini PDF. B009 tinta 20 80 1.600.000. Terus ini total dari keseluruhannya itu segini. Terus itu tadi tanggal, tahun, bulan, jam. Oke, dia
sama seperti ini. Habis itu kita coba juga di laporan pembelian supaya salah terlebih ini kita cetak faktur pembelian, kita ekspor PDF juga. Mari, jadi otomatis tersimpan. Kita cek ini. Nah, ini yang faktur pembelian itu sama juga, dia tidak mungkin beda dengan yang dicetak PDF. Oke, ini 100.000 sama 40.000 harga beli. Terus ini atau pernah lihat 1.000.000 sama ini 800.000. Oke, nah betul, ini jadi totalnya 1.800.000. Oke, habis itu kita close aja ini, kita close juga ini, kita close juga ini. Ini kita bisa mengekspor sama CSV dan Excel. Kita ekspor ke backup, namanya tuh mau kita simpan apa, laporan pembelian. Oke, dia berhasil tersimpan. Kita cek untuk CSV. Ini CSV-nya dia begini. Kalau CSV itu dia ngecetak semuanya, bukan kayak untuk yang tadi lemari tinta doang, terus tinta doang. Jadi dia cetak semuanya. Di sini sama kayak tadi, ID-nya ini, tanggalnya ini, tanggal, bulan, tahun, terus nama barangnya ini, terus itu totalnya segini. Seperti sama kayak gini. Oh, ini sama persis sama kayak gini. Sama juga tadi itu CSV, sekarang Excelnya. Ekspor dapat laporan pembelian faktur. Oke, ekspor, dia akan berhasil, laporan pembelian berhasil diekspor ke Excel. Habis itu kita bisa mengecek juga untuk Excelnya. Excel CSV itu nggak beda jauh, cuman di Excel dia lebih rapi. ID dia terpisah sendiri, tanggal, ini kita bisa melihat tanggal tahunnya juga sama jamnya, terus itu namanya, lemari tinta printer, terus itu totalnya sama ya, total plus belum, totalnya sama semua. Habis itu kita close juga ini dan set. Kita ke penjualan fiturnya juga sama, bisa ekspor, bisa import juga yang Excel sama CSV. Di laporan inventory, laporan inventory ini dia akan mengasih lihat semua barang yang sudah ada listnya. Kayak gini, printer B01 stoknya ke 5, harga belinya 50.000, harga jualnya 100.000, total pembeliannya itu segini, total terjualnya ada 16, total penjualannya segini. Berapa ini? 1.600.000. Terus itu tinta 200 stok, jadi 210 stok, baru dibeli 20, dan sebelumnya ada transaksi 20 juga, jadi total terjualnya itu 40 dan dihasilkan segini. Oke, habis itu kita bisa pergi ke daftar harga. Ini daftar harga barang.
ada harga beli, harga jual. Ini cuma bisa melihat harga dari masing-masing barang. Misal printer, sama kayak tadi semuanya ada harga beli sama harga jual. Oke, kita bisa lanjut ke cek stok barang. Di cek stok barang, printer ini lagi low stok. Ada 5. Terus itu ini juga low stok. Pokoknya yang berwarna merah ini lagi stoknya low. Kenapa bisa tahu? Karena ada warna merah begini. Jika dia stoknya mencukupi, dia tidak akan berwarna merah seperti tinta, nih, sama lemari. Coba kita melakukan pembelian printer. Oke, kuantitinya 20, hitung total. Untuk kita tambahkan keranjang, terus itu yang stoknya nol atau stok kita bisa nambah juga. Ini power bank, kita beli 20 juga, hitung total keranjang, terus itu nol. Terus kita belum set harga, ya berarti mouse-nya tidak usah. Terus itu yang harganya belum ada, kita tidak usah belikan. Oh iya, ini sudah stok tapi kita belum mengeset harga. Nanti apa, kita simpan semuanya, habis itu data rekap lagi di pembelian printer power bank. Habis itu kita ke laporan cek stok barang. Nih, yang tadinya merah dia tidak jadi merah lagi karena stoknya tidak low atau tidak sedikit. Di sini di bagian stok barang kita ada fitur grafik penjualan. Jadi kita bisa melihat barang-barang yang sudah terjual itu berapa, dan grafiknya itu paling banyak di mana, di barang apa. Contoh printer itu terjual 16, tinta itu ada 40 yang terjual, sisanya belum ada. Oke, habis itu di sini sama kita tadi ada export CSV sama Excel. Terus tuh di sini ada edit barang. Oke, di sini edit barang. Untuk kode ini tidak bisa dihapus. Misalnya printer mau diganti dengan barang baru, misalnya oke, kotak, picisnya sama, stoknya sama, maka dia akan kesimpan. Data barang berhasil disimpan. Yang tadinya printer, kita balikin aja, printer udah balik. Habis itu kita bisa ada fitur namanya hapus barang. Jadi di hapus barang ini kita harus memilih apa yang mau kita hapus. Misalnya kita bisa lihat dari grafik penjualan, oh cesan ini tidak terjual sama sekali, oh plastik ini tidak terjual sama sekali, dan barangnya mungkin nol. Jadi ini kita bisa hapus dan kita tidak masukkan ke dalam pembelian selanjutnya. Kita hapus, barang otomatis akan terhapus. Sama ini juga. Oke, ya kita hapus. Kita bisa melihat juga langsung ke selanjutnya, lebih enak. Saat cek laporan stok. Ya, di sini yang tadi kita hapus semua sudah hilang. Oke, mungkin fiturnya itu saja yang bisa saya jelaskan.
Selanjutnya ini di bagian kode. Oke, kita mulai dari kode database. Di kode database ini dulu, di kode database ini kita bisa memasukkan sesuai yang kalian punya. Misal root ini basic, biasa dia install itu langsung root dan tanpa password. Misal kalian sudah ada password, kalian masukkan saja passwordnya. Misalnya nama saya sendiri 123. Oke, portnya ini default bawaan, sama ini juga bawaan default. Saya hapus kalian ini supaya tidak terjadi yang oke, ini untuk nama database-nya. Oke, nama database-nya ini inventory 5D. Kita ganti inventory tadi udah ada, kita ganti inventory 3D. Oke, ingat ini yang paling penting ini karena kita akan membuat database sendiri. Oke, ini untuk table barang, itu dia akan membuat table barang di namanya database-nya itu inventory 3D. Ada apa di dalam barang itu, table barang, yaitu ada ID, kayak integer, dan auto increment, primary key, terus itu ada kode sebagai pacar, dan dia tidak boleh kosong, dan dia itu unik. Terus ada nama ini nama barang tadi yang tadi kita udah isi dan disaksikan juga. Terus satuan pacar, satuan ini pieces tadi. Terus ini ada stoknya itu defaultnya 0. Oke, terus itu ada harga barang sama kayak tadi. Kode itu dia tidak boleh kosong. Terus juga dia primary key PK. Terus ini untuk tadi harga barang defaultnya 0, harga jualnya 0, dan dia harus integer, yaitu harus angka. Di pembelian ini juga sama, dibeli itu sama, auto increment, primary key, dan integer. Terus di sini dia tanggal, dia pakainya itu pakai data, jadi dia pakai tanggal dan waktu. Oke, dan dia timestamp. Saya lupa timestamp ini kalau nggak salah untuk menampilkan ini disebutnya kalau nggak salah timestamp. Terus total ini di pembelian tadi itu ada juga, kita beli. Oke, sama mungkin seperti ini database-nya, jadi nanti dia akan terkreat sendiri membuat database 6 database plus 6 table otomatis. Oke, seperti ini mungkin codingannya. Oke, kita coba jalankan. Kita close dulu ini. Database berhasil dibuat, dan yang tadi laporan-laporan stok barangnya itu akan kosong sendiri. Dan juga di sini itu dia akan membuat database baru. Database belum ada dari load. Oke, 3D. Nah, dia akan membuat otomatis. Oke, kita back. Oke, itu database-nya untuk barang. Bagiannya banyak juga ya barang ya. Kita naik dulu guys. Ini untuk style atau warna lain-lain. Ini ada warna biru, tadi kan hampir rata-rata kita memakai warna biru, dan ini untuk biru muda. Bawah
warna tidak terlalu penting. Nah, yang ini untuk tadi tombol delete tadi warna merah juga. Input barang ini mungkin seperti ini kodenya, input data barang, dan tulisannya dia bold, fontnya itu bold dan berwarna biru. Terus tadi ada kode barang, nama barang, satuan, dan stok awal. Ini untuk yang kita isi tadi. Yang stok awal ini tidak boleh tidak boleh diisi selain angka, dia harus angka. Terus ini tadi button simpannya, oke. Terus ini jika dia itu mengetiknya itu tidak diisi sama sekali, sama kayak tadi yang saya contohkan, dia akan menimbulkan pesan yaitu error. Semua field harus diisi. Dan juga sama yang tadi integer, karena dia integer yaitu angka, stoknya harus angka. Dia akan memberi pesan error yaitu angka. Oke, yang ini untuk dia connect ke database. Oke, terus ini untuk nanti eksekusinya dia akan memberikan pesan yaitu sukses, data barang berhasil disimpan. Oke, habis itu ini pop-up edit barang, yaitu tadi di fiturnya itu ini edit barang. Oh, ini belum yang baru. Ini kalian apa? Laporan. Nah, ini edit barang. Oke, bawa mungkin sama saja kayak tadi, edit barang ini terus warnanya ini, fontnya juga bold. Ini yang tadi ada isinya apa aja. Terus itu untuk simpan editnya, jika kita mengedit. Terus itu media update-nya, karena kita kan bisa mengedit barang kan, mengupdate. Terus itu nanti jika sudah dia ada message-nya kayak tadi, data barang berhasil diperbarui, baru ini ada button simpan perubahan. Terus ada fitur hapus barang, hapus data barang. Tadi kita udah pakai, yang terpilih baru hapus barang. Terus ini dia harus pilih barang dulu. Oh iya, tadi belum saya. Kita harus hapus barang yang ingin dihapus. Jadi kita harus pilih dulu. Oke. Terus itu dia akan mengkonfirmasi. Nih, konfirmasinya ini, yakin ingin menghapus barang, baru dia akan menyebutkan kode sama namanya. Semua data terkait ini nanti akan semua ini akan dihapus. Nah, jangan hapus, dia akan konfirmasi dulu, tidak langsung menghapus. Oke, bisa mengatakan tadi ini untuk connect ke database. Ini sama kayak tadi, gagal menghapus barang jika terjadi error. Ini untuk stok barang. Stok barang tuh yang kayak gini ya. Nah, ini stok barang. Ini ada fitur carinya juga, kita bisa carinya itu namanya juga bisa. Langsung otomatis cari ya. Oke. Ini sama. Nah, nih untuk yang tadi laut dia akan berwarna merah. Ini lebih merah muda sih. Cuman di sininya biasanya merah muda sini. Oke. Nih, ini total nilai aset kita. Nilai aset itu kok kosong. Nah, ini dia 10 juta untuk codingan nilai aset ini.
Oke, untuk load stock dari database, terus itu bawah. Pada ini setahun saya mau habis sudah. Ini grafik, oh ya grafik tadi, grafik udah saya jelaskan juga. Ini kayak bawa. Ini generate code tadi sudah juga saya jelaskan. Oke, untuk barang habis, database sudah. Untuk harga, codingan harga. Oke, codingan harga seperti ini, dia tidak sebanyak barang kayaknya. Oh ya, tidak sebanyak barang itu 500-an. Ya, kata-kata. Oke. Boltnya itu tipenya itu Times New Roman. Tipenya itu apa, bukan tipe sih, dia bold, dia itu terang. Apa sih yang bukan bold, terang, hitam, lebih pekat. Oke, pada barang ini, harga barang tadi kan, nih harga beli, harga jual. Oke, ini frame search, ini untuk fitur carian tadi ini. Oke, untuk table nantinya di database, ambil data awal dari database. Oke, misalnya kode nama stok barang, order, fungsi untuk load data, dan shading search. Oke, double klik, ambil barang untuk harga. Ini kode barang belum diisi. Oke, select, simpan harga. Untuk simpan harga pas kita ngedit di ini. Oke, simpan kita. Terus tampilkan daftar harga, run search, table-nya juga sama, lewat data dari database, filter. Oh iya, saya belum jelaskan untuk daftar harga. Ini filter saya belum jelaskan. Itulah, cuma pembesar, sama saja. Iya ya. Oke, udah presentasi. Dan habis itu inventory. Inventory itu mana dia, mana gue saya nih, inventory ini kolomnya, harga, kode, nama stok, harga beli, jual, pembelian, terjual, penjualan. Nih, sama kan. Oke. Terus tombol ekspor, panjang kawan. Terus itu load data, sama kayak tadi, load data dari database. Terus ekspor laporan juga sama kayak tadi, CSV dan lain-lain. Oke, dari situ pembelian. Wah, ini nggak beda jauh dari penjualan juga. Dan kodenya lumayan. Ini ambil data dari database sama. Terus ini untuk pilih item. Nah, ini pembelian kan? Salah guys. Di sini. Nih, memilih. Ya kita harus double klik juga. Global. Ngambil barang. Total pembelian. Total itu ini. Terus tambah keranjang. Terus itu simpan foto. Ini dia ini, dan dia akan memberikan simpan apa tadi, message.
jika kosong, keranjang kosong. Oh iya, tadi udah saya lihat nih, keranjang kosong. Oke. Terus itu laporan pembelian. Oke, oke, oke. Jika dua kali pembelian, terus bawa. Ya Allah, mau saya, nah, sama kayak tadi, sport. Panjang nih, bahwa pas saya jelasin salah satu sih panjang. Penjualan sama kayak tadi nggak beda jauh fiturnya, ini sama. Terus ini mainnya, ini yang utamanya dia tidak terlalu banyak karena dia itu untuk mengeksekusi ini, eh, itu untuk eksekusi, ini untuk ekspornya. Seperti itu cuma fitur ekspornya. Mungkin itu saja dari penjelasan tentang aplikasi inventory penjualan, inventory barang yang saya buat untuk UAS. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.